Saya ketemu lagi kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahmakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang tentunya tidak ada sembahan yang hak yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah-sunnahnya. Dan alhamdulillah, sesuai yang direncanakan, kita dapat bertemu di sini dan ini menjadi pertemuan perdana kita untuk kajian hari Sabtu ini, Sabtu pagi. Dan insyaallah ini akan rutin setiap Sabtu. Dan insya Allah kita akan bersama-sama belajar dari dasar tentang agama kita. Dan hal yang paling mendasar tentunya adalah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kita. Dan insya Allah kita akan sama-sama mempelajari kitab yaitu kitab Nubdhah fil Aqidah al-Islamiyah, merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kitab ini cukup ringkas, terstruktur dari dasar, dan insyaallah sangat cocok untuk kita pemula. Kalau dalam bahasa Arabnya ini sekitar 65 halaman. Sekitar 65 halaman. Karena ada PDF-nya untuk yang terjemahan. Mungkin Anda share dulu ya. Anda share di grup. Antum semua ada di grup Ngalian Mengaji kan? Terjemahannya 112 halaman. Udah share. Fadhal kalau antum mau buka, dan insyaallah kita akan sama-sama Baik, kita mulai. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
mengatakan dalam muqaddimahnya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan fa inna ilmu tauhid asyraful ulum wa ajalluha qadra wa awjabuha matlaba li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadihi wa li'annahu miftahu at-tariq ila Allah ta'ala wa asasu syara'i. Ya, kata Syekh, beliau mengatakan sesungguhnya ilmu tauhid, ya, maka kita harus memberikan perhatian kita terhadap ilmu tauhid ini, memahami tentang akidah, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi kedudukannya, dan sesuatu ilmu yang paling wajib untuk kita cari, untuk kita tuntut, untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mempelajari tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Ini yang harus jadi poin gitu. Ya, memahami dan kita mempelajari tentang hak-hak Allah atas hambanya. Ya. Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita sembah. Kalau ini menjadi hak Allah, maka ini menjadi apa? Kewajiban kita. Ini haknya Allah, maka itu menjadi kewajiban kita untuk penuhi, untuk kita kerjakan. Dan juga ilmu tauhid ini menjadi kunci atau jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asas, ya, dasar, ya, dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, rukun Islam yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Dan ini berkaitan tauhid. Ya. Kita ketika hijrah, ya, atau ketika muncul, ya, rasa cemburu kita terhadap agama, ya, maka kita belajar tentang sholat. Ya. Ketika datang bulan Ramadan, ya, banyak manusia yang belajar tentang fikih puasa. Ya. Mereka-mereka yang di lapangan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memiliki, ya, pemahaman tentang agama, ya, dan dia memahami bahwasannya dari sebagian harta yang dia miliki harus dikeluarkan, maka mereka mempelajari tentang zakat. Ketika musim haji, kita semua belajar tentang fikih haji, tapi kita lupa dengan rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal 4 rukun setelahnya itu harus dibangun di atas tauhid, di atas 2 kalimat syahadat ini. Ya. 2 kalimat yang mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang hak, yang patut untuk disembah. Ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Bahkan, ya, dari 2 kalimat syahadat ini dia menjadi syarat diterimanya amalan-amalan. Ya. Ini harus dipenuhi dulu. Ya. Secara keyakinan, secara lisan, ya, kita ucapkan, kita ikrarkan. Kemudian aplikasinya kapan? Kita mengerjakan rukun-rukun setelahnya, salat, zakat, puasa, haji. Dan itu semua harus dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Kita harus ikhlas, dan ini mencerminkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan ini mencerminkan kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mempelajari tauhid. Kalau kita hijrah, ya, sejauh ini kok kita belum memiliki kesempatan atau belum menyempatkan diri kita untuk belajar tauhid, maka putar balik, pelajari tauhid, pelajari akidah. Karena ini menjadi asas, ya, pondasi kita yang membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga menjadi pondasi untuk amalan-amalan setelahnya. Ya, bagaimana kita bisa mengikhlaskan setiap amalan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berusaha setiap amalan yang kita kerjakan sesuai, menepati dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, tadi kita sudah
menjelaskan ya perkataan Syekh tentang keutamaan dari ilmu tauhid ini. Kemudian Syekh mengatakan walidah ajma'atir rusul 'ala da'wah ilaih. Oleh karenanya, karena ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang sangat penting dan mendasar bagi setiap hamba ya. Oleh karenanya setiap rasul-rasul yang Allah utus ya, senantiasa mendakwahkan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 ya. Sekarang kita dimudahkan ya. Ada aplikasi Al-Qur'an, atau bisa sambil buka, sambil lihat ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Dengan tegas Allah mengatakan ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, "Wa ma arsalna min qablik," ya, dan tidaklah ya, rasul-rasul yang kami utus sebelummu ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah. Jadi ayat ini ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya dari Nabi kita Muhammad SAW ya, Allah mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, bahwasanya rasul-rasul sebelumnya ya, itu semua dakwahnya seragam ya. Dakwahnya apa? Seragam, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini juga dikutip firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasannya ya, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari malaikat dan orang-orang yang berilmu, semua mereka mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat ke-18 ya, Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim ya. Allah bersaksi bahwasannya Dia tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikatnya pun bersaksi, dan ulul ilm dan orang-orang yang memiliki ilmu pun bersaksi. Dan mereka berdiri atas persaksian itu dengan keadilan. Tidak ada ilah kecuali Dialah yang Maha Agung dan Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana hadha sya'n at-tauhid kana lizaman 'ala kulli muslimin ay ya'taniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqadan liyabniya dinahu 'ala asasis salim wa itmi'nanin wa taslim hatta yas'ada bi thamaratihi wa nataijihi. Kata Syekh ya, di penghujung mukaddimahnya beliau mengatakan ya, karena keagungan ilmu tauhid ini maka menjadi lazim, sudah menjadi hal yang seharusnya untuk dibekali oleh setiap muslim. Seorang muslim harus membekali dirinya dengan ilmu tauhid, dengan mempelajarinya, dengan mengajarkannya, dengan mentadaburinya, dengan meyakininya. Tujuannya apa? Agar dia membangun agamanya di atas pondasi yang selamat, yang kuat, sehingga dia bisa tenang dan senantiasa berserah diri, dan dia akan bergembira atau berbahagia dengan thamarat, dengan hasilnya, dengan hasil ketika kita sudah memahami tauhid. Diyakini atau tidak diyakini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika seseorang sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan dia sudah memahami konsep tauhid dengan baik, maka dia akan dapati kelapangan pada hatinya, ketenangan pada jiwanya. Setiap perjalanan hidupnya dia jadikan senantiasa mencari dan
untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Coba bandingkan kondisi kita sebelum mengenal tauhid, sebelum belajar dengan kondisi kita sebelum belajar dengan kondisi kita setelah belajar. Ya. Ini perlu kita merefleksikan diri kita. Dengan kondisi-kondisi seperti ini kita akan memahami betapa nikmatnya kita memahami ilmu. Ya. Betapa nikmatnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengenal, mungkin ketika datang musibah, datang cobaan, datang ujian, kita senantiasa mengeluh, murka, tidak terima, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sudah mengenal tauhid dan kita memahami yang merupakan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan mudahnya menjadikan setiap problematika kehidupan kita, perjalanan dari kesulitannya, dari kenikmatannya, kita semua jadikan ini semua kesempatan kita untuk mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah, sabar. Mendapat nikmat, bersyukur. Dan banyak orang yang dia belum memahami agama, ketika dia mendapatkan nikmat atau memiliki kelebihan, dia sombong, menyombongkan dirinya, dan dia menjadikan itu sebab untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi ketika seseorang dia memahami ilmu, dan kondisi seseorang yang dia jauh dari ilmu. Oleh karena kita dapat membangun agama kita dengan kokoh di atas pondasi yang baik, yang selamat. Kita dalam menjalani kehidupan ini dengan tenang, lapang dada kita. Itu tadi muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga kita mengetahui tujuannya, agar kita bisa membangun agama kita dengan kuat, karena ini bagian dari akidah. Pembahasan yang pertama oleh Syekh di sini, beliau menjelaskan tentang ad-dinul Islam, agama Islam. Sekarang kita nih, kalau ditanya atau diminta untuk menjelaskan tentang agama Islam, bisa nggak kita menjelaskan? Atau anggap anak kita punya anak kita tanya sama kita, Pak, Bu, agama Islam itu apa sih? Bisa nggak kita jelasin? Padahal ini adalah agama yang senantiasa kita anut, yang kita yakini sekian tahun, sejak kita hidup. Alhamdulillah, ini suatu nikmat. Tapi ini di lain sisi musibah. Di satu sisi nikmat karena kita terhadir dalam agama Islam, agama yang benar. Namun di lain sisi ini akan menjadi musibah ketika kita tidak memahaminya sama sekali. Pernah nggak kita memikirkan ini? Apa itu Islam? Kalau kita ditanya, bisa nggak kita menjelaskan? Seorang yang dia memahami akan sesuatu atau dia yang kritis, pasti dia akan memeluk sesuatu dengan alasan. Dia punya alasan untuk kenapa saya memeluk agama atau melakukan sesuatu. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya berolahraga? Misal, karena dia meyakini dengan olahraga dia bisa menjaga kesehatannya, kebugaran fisiknya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Sekarang dengan agama Islam, kenapa kita memeluk agama Islam? Ini pertanyaan mendasar yang harusnya kita bisa jawab. Maka di sini Syekh menjelaskan, ad-dinul Islam huwa ad-dinul ladzi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khatama Allahu bihi al-adyan wa akmalahu li'ibadihi wa atamma bihi alaihim an-ni'mah wa radiya lahum dinan fala yaqbalu min ahadin dinan siwa. Syekh menjelaskan tentang agama Islam, mendeskripsikan tentang Islam. Beliau mengatakan Islam adalah agama yang dengannya Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dengannya Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatama Allahu bihil adyan, dan Allah menutup dengan Islam agama-agama.
Jadi agama penutup ini agama apa? Islam. Wa akmalahu li'ibadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini untuk hambanya. Wa atamma bihi alaihim ni'mah. Dan Allah sempurnakan kenikmatan atas hamba-hambanya dengan agama Islam. Jadi agama Islam merupakan nikmat. Wa radiyahu lahum din. Dan sebuah agama yang Allah ridhoi bagi mereka hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah sudah meletakkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada agama Islam. Kemudian Syekh mengatakan fala yaqbalu min ahadin dinan siwa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama dari seseorang siapapun dia selain dengan agama Islam. Ya, bagaimana kita kalau kita memahami ini kemudian kita dapat menjelaskan kepada anak kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh kematangan terhadap pemahaman kita terhadap Islam, sehingga ini akan membekas juga pada anak-anak kita, pada masyarakat kita. Agama yang dengannya Allah utus Nabi Muhammad SAW dan Allah tutup agama-agama, agama yang telah Allah sempurnakan dan Allah jadikan dia nikmat yang sempurna. Dan Allah ridhoi, lihat keridhaan Allah ada pada agama Islam. Fala yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Maka Allah tidak akan terima lagi. Karena Allah sudah meridhoi agama Islam, maka Allah tidak akan ridho dengan agama-agama selainnya. Di sini Syekh mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wallahu wa kana Allah bikulli syai'in alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad bapak dari salah seorang dari kalian. Ya. Akan tetapi, ya, di sini poinnya, Muhammad ini adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya, maka tidak ada cara lain, ya, tidak ada tuduhan yang patut untuk disematkan kepada orang tersebut kecuali apa? Pendusta, kadzdzab. Karena di sini Allah sudah tegas, ya, Allah tutup nabi-nabi dengan Rasul terakhirnya siapa? Muhammad SAW. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, ini berkaitan dengan deskripsi tadi, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini antum hafalkan ini. Ya, anak harap, ya, kita di sini nggak hanya sekedar datang kajian kemudian apa yang kita dapatkan kemudian kita lupakan begitu saja. Ya, dalil-dalil ini yang harus kita pahami kemudian kita hafalkan. Sehingga ini menjadi pegangan kita. Kenapa kita memeluk agama Islam? Allah katakan dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah katakan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Dan aku juga telah cukupkan atau sempurnakan bagi kalian nikmatku. Ya. Dan di penghujung ayat ini Allah mengatakan, "Wa raditu lakumul Islam dinan." Dan aku telah meridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memeluk agama Islam. Ya. Dan jangan ragu-ragu pula untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya, syariat-syariat yang ada di dalam, jangan ragu untuk diamalkan. Dan kita sebagai seorang muslim juga jangan ragu untuk menampakkan keislaman kita. Bagaimana tidak? Ayat Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dengan tegas seperti ini, "Aku meridai bagi kalian Islam sebagai agama." Maka seharusnya kita tidak perlu malu ketika kita memiliki identitas kita sebagai seorang muslim.
Jangan minder. Justru kita harus bangga. Kita tampakkan keislaman kita, mazhar kita, penampilan kita, penampilan Islam kita tunjukkan. Kita harus berdiri dengan tegak, dengan penuh kepercayaan diri, keyakinan yang besar, karena ini agama yang Allah ridhoi. Dikuatkan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat ke-19. Di ayat yang lain Allah juga berfirman. Ya, Al-Imran ayat 19. Allah katakan apa? Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah apa? Islam. Singkat, padat, jelas. Kemudian sama di dalam surat Al-Imran ayat 85. Surat Al-Imran ayat 85. Allah kembali menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Ya. Ini kalau kita coba sesuaikan dengan kondisi kita di dalam kehidupan dunia, semua manusia pasti menghindari yang namanya apa? Kerugian. Ya kan? Pasti kita mencari keuntungan. Ya kan? Kita senantiasa mencari peluang-peluang yang selalu menguntungkan kita. Bahkan sebagian manusia tidak peduli kalau dia harus merugikan orang lain, yang penting dia untung. Ya. Maka bagi siapa saja yang menginginkan keuntungan, ya, maka dia harus memeluk dengan agama Islam, karena ini akan memberikan keuntungan di dunia dan akhirat. Dan Allah pastikan bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam, kelak di akhirat akan menjadi orang-orang, ya, termasuk dari orang-orang yang merugi. Wa fil akhirati minal khasir, kata Allah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga sudah memberikan arahan kepada kita dan memerintahkan kita untuk mengimani, untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan untuk mengikuti apa yang sudah Allah utus ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 185. Nah, pada ayat ini Allah mewajibkan, Allah perintahkan. Allah katakan, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a, alladzi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, qul," katakanlah kepada mereka-mereka, audiensnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang Quraisy ketika itu, katakan kepada mereka, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya." Ya. Utusan Allah yang mana baginya kerajaan langit dan bumi. Semua yang di langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Ya, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, yang mana Dia ini merupakan zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit. Ya, ini satu kejadian dalam kehidupan yang kita lihat. Ya, menghidupkan dan mematikan. Ada yang hidup, ada yang mati. Ya.
Di sini Nabi Muhammad SAW, perintah Allah di dalam Al-Quran, mencoba meyakinkan kepada manusia dengan apa yang mereka lihat nih tentang kehidupan dan kematian. Yuhyi wa yumit, dialah yang membuat hidup dan dialah yang membuat kematian. Kemudian fa'aminu billah wa rasulihi, maka berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, yang nggak bisa baca tulis, dan dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah oleh kalian, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi ini perintah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan ini kepada manusia, mengabarkan dulu bahwasannya dia secara pribadi merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajak mereka untuk beriman. Dan ini perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mengimani Allah dan mengimani apa-apa yang datang dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat-ayat tadi, ini yang membangun akidah kita, yang membangun fondasi kita, sehingga kita memahami, kita tidak lagi, kita perlu agama Islam tapi kita nggak tahu kenapa. Dengan ini jelas bagi kita. Sekarang kalau kita ditanya kenapa memeluk agama Islam, apa itu agama Islam dan kenapa kita harus memeluknya, ini jawabannya. Agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Agama yang menjadikan seseorang itu lepas dari kerugian, dan agama yang diperintahkan untuk dipeluk, diyakini. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah, Nabi mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah salah seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, dia pernah mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, namun dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yang aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk dari ahli neraka, kecuali dia termasuk dari ahli neraka. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, setiap orang siapapun dia, ketika dia mendengar tentang Muhammad SAW, maka dia harus beriman kepadanya, harus meyakininya, mengimaninya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ayat-ayat tadi, dalam potongan-potongan dalam ayat Al-Quran tadi, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Ma'idah, dan juga hadis Nabi tadi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, ini yang menjadi pedoman kita atau pegangan kita, alasan kenapa kita memeluk agama Islam. Kemudian di sini Syekh menjelaskan tentang iman, keimanan, mengimani tentang Islam, mengimani tentang Rasul, mengimani tentang ajaran atau syariatnya. Setelah kita mengenali dan memahami, kita wajib mengimani. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman? Bagaimana? Kapan seseorang itu dikatakan beriman, itu kapan? Bisa jelasin lagi nggak kita? Apa yang dimaksud dengan iman? Bagaimana sih orang dikatakan beriman itu bagaimana? Maka di sini sebutkan keimanan, iman dengannya yaitu dengan tasdiq ma jaa bihi ma'al qabuli wal id'an, la mujarradu tasdiq
Walihada lam yakun Abu Talib mu'minan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima jaa'a bihi wa syahadati bi annahu min khairil adyan. Jadi iman itu harus bentuknya diawali dengan mempercayai, tasdiq. Mempercayai apa? Mempercayai apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus percaya. Ya. Kemudian kepercayaan ini kemudian menjadikan kita menerima dan tunduk ini. Kita mau tunduk nggak? Dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau tunduk nggak dengan perintah-perintahnya? Ini konsekuensi. Ya. Kita memeluk agama Islam. Ya. Kita mengetahuinya, mengenalinya, dan kita mempercayainya, maka bentuk kepercayaan itu dengan apa? Menerima dan tunduk. Ini yang harus digarisbawahi. Sekarang kita lihat banyak orang Muslim, ya, dikatakan Muslim, beriman, ya. Tapi sedikit dari mereka yang tunduk. Sholat nggak mau, puasa Ramadan nggak mau, muslimah nggak mau pakai hijab, nah, dengan alasan-alasan. Maka ini tidak dikatakan beriman, karena iman mengharuskan kita tunduk, patuh, taat. Ini yang disebut dengan keimanan. Ada perintah untuk sholat, kita kerjakan sholat. Ada perintah puasa, kita kerjakan puasa. Kita dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perintah untuk berbagi dengan zakat, kita keluarkan zakat. Ada perintah untuk pergi, yang mengharuskan kesiapan fisik, harta, dan ibadahnya bukan ibadah yang enak, ibadah yang capek. Harus pergi jauh ke tanah suci, tunduk, kerjakan. Dan dia mampu, kerjakan, tunduk. Nah, ini yang menjadi poin. Jadi bukan sekedar tasdik. Di sini dikatakan la mujarradu tasdik. Bukan hanya sekedar percaya. Keimanan itu bukan hanya sekedar percaya. Keimanan adalah kepercayaan yang menghasilkan orang tadi mau tunduk, mau menerima dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada Rasulullah SAW. Dan di sini beliau mencontohkan Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Dia percaya, ada kepercayaan pada dirinya, ada keyakinan bahwasanya apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah perkara yang baik. Namun itu belum menjadikan dia tunduk, belum mau dia untuk bersaksi, mengikrarkan. Maka cukup atau tidak? Kurang. Jadi kepercayaan kita atau keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus dibuktikan dengan ketundukan kita kepada syariat-syariat. Ya, oleh karenanya kita lihat apa yang menjadi perintah, ya, itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini ujiannya. Tapi apa yang dilarang itu yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka ini benar-benar ujian. Kita mau tunduk sama Allah dan Rasulnya atau tunduk sama hawa nafsu kita. Ini konsep-konsep yang harus kita pahami, konsep dasarnya yang harus kita pahami. Ya. Kemudian di sini Syekh kembali menjelaskan tentang agama Islam. Wa dinul Islam mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanatha al-adyan as-sabiqah. Dan agama Islam merupakan agama yang terkandung di dalamnya segala maslahat-maslahat yang pernah terkandung pada agama-agama sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sekarang mengatakan bahwasannya dalam agama ini, agama itu ada maslahat kemaslahatan ini itu,
maka bisa dipastikan bahwasanya kemaslahatan itu juga ada dalam agama Islam. Bahkan lebih sempurna. Allah sempurnakan tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sempurnakan. Jadi apa yang baik-baik dari agama-agama sudah Allah jadikan semua dalam agama Islam. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari kemaslahatan dari agama lain. Kemudian keunggulan lagi, Allah sudah sempurnakan agama Islam ini, maka agama ini saleh, baik untuk setiap zaman dan tempat dan umat, generasi. Setelah Nabi Muhammad SAW, generasi keberapapun akan senantiasa relevan dengan agama Islam. Tempat manapun, ketika di sana dijalankan agama Islam akan tetap relevan. Waktu atau zaman kapanpun agama Islam tetap relevan. Jadi kapanpun, dimanapun, dan generasi kapan itu tetap, karena agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan telah kami turunkan kepadamu kitab yang hak, musaddiqan lima baina, yang menguatkan, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan dari sebelum-sebelumnya, yang mencakup keseluruhan dari kitab-kitab sebelumnya juga. Jadi cukup bagi kita Islam, cukup bagi kita Al-Quran, cukup bagi kita Nabi Muhammad SAW dengan segala yang dibawanya. Kemudian Syekh menyebutkan wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah, yang dimaksud bahwasannya agama Islam ini relevan pada setiap zaman, tempat, dan umat. Yang dimaksud apa di sini beliau menjelaskan anna tamassuka bihi la yunafi masalihil ummah fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa salahuha. Bahwasanya berpegang teguh dengan agama Islam ini tidak menafikan maslahat untuk umat tersebut pada suatu zaman. Justru maslahatnya ada pada dengan memeluk agama Islam. Namun bukan berarti walaysa ma'na dzalika annahu khadin likulli zamanin wa makanin wa ummah, bukan berarti Islam itu tunduk dengan zaman, tempat, dan umat. Jangan dibalik. Ini relevan untuk di setiap waktu, tempat, umat, relevan. Cuman bukan berarti agama Islam yang tunduk dengan kondisi-kondisi apa yang terjadi pada zaman itu atau umat itu atau tempat itu. Justru kita yang harus senantiasa mengadaptasikan diri kita dengan agama Islam. Ketika kita beradaptasi dengannya, maka dia akan senantiasa relevan kapanpun, dimanapun. Karena sebagian orang mencoba membolak-balikkan ini. Dia meyakini Islam akan relevan kalau dia sudah mengikuti perkembangan zaman sekarang. Enggak. Justru ketika kita menyesuaikan diri kita akan dapati Islam itu tetap relevan kapanpun, dimanapun, dan kepada umat siapapun. Jadi fleksibel dia, namun tetap dengan menjaga aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, dan nggak masalah, nggak berbenturan. Lihat, kita agama Islam sudah ada sejak kapan? 14 abad. 1400. Kita berapa sekarang? 1445 Hijriah, 46 Hijriah. Ya kan, 14 abad berarti. 14 abad, hampir 14 setengah. Lihat. Bagi mereka-mereka yang masih berpegang teguh dengan Islam, dia masih bisa mengikuti perubahan-perubahan.
Jadi jangan ragu-ragu dengan agama kita ini. Jangan ada keraguan dalam Islam, jangan ada rasa minder ya, atau malu. Jangan. Bahkan di sini beliau Syekh mengatakan wa dinul Islam huwa dinul haq alladhi dhamina Allah taala liman tamassaka bihi haqq tamassuk an yansurahu wa yudhhirahu ala man siwa. Kata Syekh, agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Ya. Dan bagi pemeluknya mendapatkan jaminan, garansi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi mereka-mereka yang mau berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya ya, pegangan ya, maka Allah jamin Allah akan menangkan dia ya, dan Allah akan tetap munculkan dia dari yang selainnya ya. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat Shaf ayat ke-9 huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak liyudhhirahu untuk terus memunculkannya, memenangkannya atas agama-agama semuanya walaupun hal tersebut dibenci oleh orang-orang musyrik. Alhamdulillah daya dan upaya apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menghambat dakwah Nabi ya, mengancam, menghina, mengganggu ya. Apalagi ya, semua upaya sudah diupayakan oleh mereka untuk menghentikan Nabi dari dakwahnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memenangkannya ya. Dan sampai pada akhirnya walaupun Nabi keluar dari Mekah, namun Nabi kembali kepada Mekah dengan menguasai Mekah ya. Pada peristiwa Fathul Mekah Allah menangkan tetap agama ini. Jadi garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi mereka yang mau benar-benar bertamassuk, berpegang teguh dengan agama Islam, ya Allah garansi Allah akan menangkan dia. Ya. Jangan khawatir. Ya. Tapi syaratnya apa? Benar-benar ya, berpegang teguh. Ya. Di dalam surat An-Nur ayat ke-55 ini lebih jelas lagi. Ya. Dan Allah janjikan, Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, surat An-Nur ayat 55 itu bisa buka. Ya, Allah berjanji wa'adallah. Allah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sungguh mereka akan berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelumnya berkuasa ya. Dan Allah akan jadikan baginya agama yang Allah ridhai, dan Allah akan gantikan setelah rasa takut mereka dengan keamanan ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Beriman, beramal soleh. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah mengatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka senantiasa beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya. Jadi tauhid ini lawannya apa? Syirik. Jadi tidak berbuat syirik. Ya. Beriman, beramal soleh, maka Allah akan tepati janjinya. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita sekarang terlahir dalam kondisi Islam ya. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memahami tentang agama ini. Ya, banyak keuntungan ketika kita berpegang teguh dan memeluk agama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ya. Agama yang diterima, agama yang bisa melepaskan kita dari kerugian. Bahkan ya, Allah memberikan janji
ya, tadi jaminan ya, bagi mereka-mereka yang berpegang teguh dengan agama Islam. Ya, Allah akan menangkan, walaupun sekarang nampaknya kaum muslimin lemah, tapi jangan melihat kepada ya, ininya musibahnya, tapi kita lihat apa yang menjadi sebab kaum muslimin selemah ini sekarang. Karena jauhnya kita dengan tauhid, jauhnya kita dari amal saleh. Ya, atau jangan-jangan kita yang di sini kita tidak beramal saleh, kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, justru sebagai kita Islam tapi kita masih terjerumus ke kemusyrikan. Bisa jadi kita ikut menyumbang kemunduran Islam. Kita ikut serta dalam kondisi Islam sekarang ditindas. Kenapa? Karena kitanya jauh dari tauhid, kita jauh dari amal saleh, kita masih terjerumus dalam lubang kesyirikan. Masih banyak kesyirikan tersebar di masyarakat kita. Ini macam menjadi bagi kita yakini dan terus kita pelajari, kita yakini, kita amalkan, kita dakwahkan semampu kita. Minimal kita memperbaiki orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita. Dengan ini kita ikut andil untuk kembali menjayakan Islam. Kita di sini dengan kita memperbaiki walaupun dengan skalanya kecil. Semoga ini menjadi upaya kita dalam memperbaiki kondisi Islam. Karena ini janji Allah. Dan sudah terbukti di zaman Nabi Muhammad SAW sulit akhirnya menang. Namun setelah kemenangan ini, karena kesalahan kita, jauhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhnya kita memahami tentang agama Islam, jauhnya kita dari amal saleh, dan sebaliknya justru kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Itu kita cukupkan pertemuan kita. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Jelas ya? Itu PDF yang terjemahan mungkin bisa juga dibaca-baca lagi. Kemudian apa yang sudah dicatat juga bisa dimurajaah. Insyaallah kita akan rutin setiap hari Sabtu insyaallah pagi. Insyaallah masih fresh ya. Pagi insyaallah kita akan sama-sama belajar insyaallah dari dasar dari dasar. Semoga nanti ini selesai kita akan pindah ke kitab lain lagi dan terus begitu insyaallah. Semoga kita istiqamah dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan memberikan kita rezeki untuk terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita kesempatan untuk husnul khatimah. Kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.